Pemirsa, jenazah staf KBRI 5 Peru, Zetro Leonardo Purba, tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Zetro tewas di 5 Peru akibat ditembak orang tak dikenal. Jenazah staf KBRI 5 Peru, Zetro Leonardo Purba, tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa malam. Jenazah Zetro diterbangkan dengan rute Peru, Amsterdam, Kuala Lumpur, Indonesia dan menempuh perjalanan sekitar 40 jam. Sebelumnya, staf KBRI 5 Peru, Zetro Leonardo Purba, tewas ditembak orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi saat Zetro sedang bersepeda bersama sang istri di kawasan permukiman. Korban ditembak 3 kali oleh orang bersenjata beberapa meter dari apartemen yang ia sewa bersama istrinya. Usai ditembak, Zetro dibawa ke klinik Javier Parado. Namun dokter menyatakan korban meninggal saat berada di klinik. Atención de Indonesia en la puerta de un edificio en este distrito. Seorang pria nekat melecehkan anak di bawah umur di teras sebuah masjid. Modus pelaku menanyakan toilet masjid lalu melecehkan korban yang hendak mengaji. Aksi seorang pria saat melecehkan anak di bawah umur di salah satu masjid di wilayah Jambi terekam CCTV. Sebelum menjalankan aksinya, pelaku yang datang menggunakan motor memanggil korban yang hendak mengikuti pengajian. Modus pelaku menanyakan toilet masjid kepada korban. Bukannya ke toilet, pelaku justru melecehkan korban. Setelah melihat korban dan temannya menangis, pelaku pun langsung melarikan diri. Aksi bejat pelaku diketahui setelah korban bercerita kepada guru ngaji dan langsung mengecek CCTV. Korban sendiri cerita ke ustazah. Ada ustadz di masjid. Iya, betulan saat hampir kejadian masuk ke maghrib, saat itulah cerita itu. Korban nangis gitu, trauma gitu. trauma maksudnya dia menceritakan itu sambil nangis menceritakan ke ustazah itu. Berbekal hasil rekaman, orang tua korban melaporkan kejadian ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra News melaporkan. Ya, seorang pria nyaris dianiaya karena menggoda istri orang di media sosial. Pelaku kabur saat diajak bertemu suami korban yang emosi dan mencoba menyerangnya dengan senjata tajam. Pria ini diamankan aparat unit Jatanras Polrestabes Makassar yang tengah berpatroli di Jalan Veteran Selatan, Mamajang, Kota Makassar. Ia nyaris dianiaya dengan senjata tajam oleh seorang pria mengendarai motor. Kesigapan petugas menghalau aksi, membuahkan hasil dan mengamankan keduanya serta sebilah parang. Saat diinterogasi diketahui peristiwa dipicu lantaran pelaku menggoda korban seorang wanita melalui obrolan singkat di media sosial. Tak terima dengan perbuatan pelaku, suami korban tersulut emosi dan nyaris menganiaya pelaku dengan senjata tajam. Keduanya pun dimediasi petugas hingga memutuskan untuk berdamai. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa News melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas dianiaya dengan senjata tajam saat berkendara dengan istri dan anak balitanya di Bangkalan, Jawa Timur. Dari keterangan saksi, 1 dari 2 pelaku penganiayaan itu adalah anak tiri korban. Warga digegerkan dengan aksi penganiayaan yang menewaskan seorang pria di Jalan Macaje, Bangkalan, Jawa Timur. Korban tergeletak bersimbah darah, sementara istri korban menangis histeris sambil memeluk tubuh suaminya. Aksi penganiayaan itu terjadi saat korban bersama istri dan anak balitanya mengendarai sepeda motor. Mereka tiba-tiba dihentikan 2 orang, kemudian terjadi cekcok. Pada akhirnya korban dikeroyok pelaku yang membawa senjata tajam. Usai menerima laporan warga, polisi langsung olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Goncengan kemudian dihentikan oleh 2 orang, cekcok kemudian tepatnya di depan SD 2 Macaje. Dari cekcok tersebut kemudian dari keterangan saksi 2 orang tersebut melakukan penyerangan diduga menggunakan senjata tajam sehingga mengakibatkan korban. Dari keterangan warga, salah satu pelaku merupakan anak tiri korban. Hingga kini anggota Polsek Tanjung Bumi dan Satreskrim Polres Bangkalan masih memburu kedua pelaku. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan.
Pemirsa, pria penganiaya petugas keamanan lanjut usia di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Kepada polisi, ia mengaku emosi dengan perkataan korban. Viral, seorang petugas keamanan dianiaya seorang pria di perumahan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Polisi kemudian menangkap pelaku di kawasan Cibulan. Kepada polisi, pria berinisial CPR mengaku tersinggung dengan korban yang menegurnya. Meski tidak dalam kondisi mabuk, ia mengaku baru saja menenggak minuman beralkohol. Emosi karena saya merasa dia ngomongnya tidak sopan, saya teriak-teriak. Peristiwa itu terjadi saat pelaku hendak keluar komplek namun portal dalam kondisi tertutup. Karena kesal, ia menganiaya petugas keamanan yang sudah lansia itu. Istrinya sempat berupaya melerai, namun pelaku tetap menganiaya korban hingga terluka. Atas perbuatannya, pelaku mengaku sudah meminta maaf kepada korban dan keluarganya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sopir yang membawa kabur uang 10 miliar rupiah milik Bank Jateng Cabang Wonogiri akhirnya ditangkap polisi. Ia diamankan bersama 2 rekannya serta barang bukti 3 karung uang tunai. Polisi menangkap seorang sopir dan 2 orang rekannya yang membawa kabur uang tunai 10 miliar rupiah milik Bank Jateng Cabang Wonogiri. Mereka ditangkap di wilayah Panggang, Gunung Kidul Selatan setelah diburu selama 1 pekan. Sopir bank ini nekat membawa kabur uang 10 miliar rupiah usai pengambilan dana di cabang Solo untuk dibawa ke Wonogiri. Ia beraksi saat polisi pengawal yang disiapkan bank sedang ke toilet. Saat itu pelaku beralasan hendak memindahkan mobil di area parkir, namun justru pergi meninggalkan lokasi. Mobil operasional itu ditinggalkan pelaku di lahan kosong di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dengan uang yang sudah tak ada. Tindak pidana pencurian, salah satu uang bank berjumlah 10 miliar dan 2 orang diduga yang menerima aliran dana. Saat ini pelaku telah kita amankan dan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain menangkap 3 orang, hingga kini polisi masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terkait dengan perampokan ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Septian Toro melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditangkap warga usai menjamret tas seorang wanita di kisaran Asahan, Sumatera Utara. Teman pelaku yang sempat kabur juga berhasil ditangkap unit Jatantras Polres Asahan. Seorang pria ini terkapar tak berkutik setelah tertangkap warga usai menjamret tas seorang wanita di Jalan Budi Utomo, Asahan, Sumatera Utara. Warga lain berusaha menenangkan massa agar tidak menghakimi pelaku yang sudah tak berdaya. Pelaku pun digotong warga untuk diserahkan ke polisi. Berdasarkan dari keterangan tersangka, polisi juga meringkus rekannya yang berhasil kabur saat disergap warga. Satu pelaku merupakan residivis kasus narkoba, dan satu lainnya baru pulang kerja dari Kamboja. Diamankan pelaku jambret atau 365 di Umbut-Umbut. Kemudian kami mendatangi TKP dan membawa pelaku beserta barang-barang hasil curian dan sepeda motor pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan Polres dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan.